Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Famsi MS Ajulah dengan NIM 201160407 kelas B semester 4 program studi keperawatan anestesiologi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang statistics di dalam anestesi. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di dalam statistics itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas tentang statistics, teman-teman juga harus ketahui terlebih dahulu apa sih itu anestesi dan terbagi menjadi beberapa macam anestesi. Oke, jadi anestesi itu adalah suatu tindakan medis yang dimana menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Nah, untuk bagian-bagian dari anestesi di sini yang pertama ada anestesi lokal, yaitu anestesi yang tidak mempengaruhi tingkat kesadaran pasien, dan anestesi ini termasuk dalam operasi minor atau operasi kecil. Yang kedua ada anestesi regional. Jadi anestesi regional ini yaitu operasi yang digunakan untuk memblokir rasa sakit di sebagian tubuh saja. Contohnya pada operasi section cesarea atau SC pada ibu hamil, dan juga biasanya operasi ini disuntikan pada sum tulang belakang atau tepatnya pada syaraf. Yang ketiga yaitu anestesi umum atau bius total. Jadi anestesi umum ini atau bius total adalah proses pembiusan yang membuat pasien tidak sadarkan diri selama operasi berlangsung. Anestesi jenis ini biasa digunakan pada operasi jantung terbuka, kemudian operasi otak, kemudian transplantasi organ. Nah, dari beberapa jenis operasi tersebut, tentu saja kita membutuhkan beberapa tahap persiapan seperti persiapan pasien, persiapan obat, kemudian persiapan alat-alat yang digunakan. Dari tindakan medis yang sering kita lakukan, sebelum dilakukan operasi, pastinya dilakukan intubasi yang dinamakan dengan intubasi LMA dan intubasi ETT. Jadi, intubasi ETT merupakan tindakan medis berupa memasukkan tabung endotrakeal melalui mulut atau hidung untuk menghubungkan udara luar dengan kedua paru. Nah, jika dilakukan intubasi ETT, tentu saja dilakukan persiapan alat yang dikenal dengan istilah statistics. Jadi, statistics itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama S atau scope, terdiri dari stetoskop dan laryngoskop. Jadi, stetoskop itu adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Selain mendengar suara detak jantung, stetoskop juga bisa digunakan untuk mendengarkan suara-suara lain dari dalam tubuh. Misalnya bunyi pernapasan, bunyi usus atau bising usus. Selanjutnya ada laryngoskop. Ada 2 jenis laryngoskop yang umum dipakai, yaitu laryngoskop bentuk lengkung atau Macintosh dan bentuk lurus atau Miller. Laryngoskop digunakan untuk melihat laring dan struktur yang berdekatan dengan laring. Paling sering digunakan dengan tujuan memasukkan pipa ETT ke dalam trakea. Tujuan lainnya yaitu untuk menilai gastric tube, melihat benda asing, kemudian menilai saluran pernapasan bagian atas. Bentuknya bervariasi dari yang dilengkapi dengan bola lampu sederhana hingga menggunakan perangkat serta optik yang kompleks. Kemudian pilih blade yang nomor 3 untuk pasien dewasa dengan ukuran sedang, bila lebih besar pakai ukuran 4. Untuk anak gunakan ukuran nomor 2, untuk bayi pilih nomor 1. Kemudian jangan lupa untuk memeriksa lampunya, apakah lampunya menyala cukup terang atau tidak. Kemudian perlu diingat untuk memegang laryngoskop selalu dengan tangan kiri. Posisi tangan yang betul adalah memegang pada handle, bukan pada pertemuan blade atau handle. Yang kedua yaitu T atau tube yang terdiri dari selang ETT dan LMA. Jadi pipa endotrakeal atau ETT merupakan alat jalan nafas yang digunakan untuk ventilasi dan oksigenasi serta mengantarkan agen inhalasi anestesi langsung menuju trakea. ETT terdiri 2 jenis yaitu king-king bersifat elastis dan non-king yang mempunyai spiral atau besi dalam ETT. Untuk ukurannya, perempuan dewasa menggunakan 6,5-7, laki-laki dewasa 7,5-8, untuk anak-anak menggunakan yang tanpa cuff atau tanpa balon, atau bisa dihitung dengan untuk diameternya menggunakan rumus umur dibagi 4 atau bisa menggunakan umur plus 2 dibagi 2. Kemudian untuk panjang ETT-nya yaitu 12 plus umur dibagi 2. Kemudian ada LMA atau laryngeal mask airway, adalah suatu alat bantu jalan nafas yang ditempatkan di hipofaring berupa balon yang dikembangkan akan membuat daerah sekitar tersekat sehingga memudahkan ventilasi spontan maupun ventilasi tekanan positif tanpa penetrasi ke laring atau esofagus. Yang ketiga ada airway yang terdiri dari pipa orofaring atau OPA atau hidung faring ataupun NPA dan ambibek. Jadi oropharyngeal tube ada yang menyebutnya sebagai oropharyngeal airway, ada juga yang menyebutnya myotube atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah bedal. Memasang oropharyngeal tube adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas melalui pemasangan oropharyngeal tube melalui rongga mulut ke dalam paring. Tujuan dari pemasangan oropharyngeal tube untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior faring, kemudian memudahkan pengisapan lendir. Oropharyngeal tube tidak boleh dipasang pada pasien sadar. Oropharyngeal tube dipasang pada pasien tidak sadar atau pada pasien penurunan kesadaran. Pada pasien yang dilakukan pemasangan oropharyngeal tube harus dilakukan oral hygiene. Kemudian untuk ukuran orofaringeal disesuaikan dengan mengukur panjang orofaringeal dari mulut ke mandibula atau sesuai ukuran.
Untuk kode 00 untuk bayi kecil atau prematur, kode 0 untuk bayi, kemudian nomor 1 untuk anak usia 1-3 tahun, nomor 2 untuk anak usia 3-8 tahun, kemudian nomor 3 untuk usia 8 tahun, nomor 4 dan 5 untuk dewasa. Selanjutnya ada ambu bag. Ambu manual ventilator atau ambu bag merupakan alat bantu pernafasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas, valve atau pipa, berkatup dan masker yang menutupi mulut dan hidung. Ambu bag ini biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernafasan pasien yang henti nafas atau tidak adekuat. Kemudian tujuan dilakukan bantuan nafas dengan menggunakan ambu bag adalah untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernafasan buatan untuk menjamin kebutuhan adanya oksigen serta untuk menjamin pertukaran antara oksigen O2 dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru secara normal. Yang keempat ada tape, yaitu terdiri dari plester. Tape plester berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Yang kelima yaitu ada introducer, stylet atau forceps Megil, digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Forceps intubasi atau Megil digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal atau pipa nasogatrik melalui orofaring. Kemudian yang keenam ada konektor, di mana konektor ini digunakan untuk penghubung antara mesin respirasi atau anestesi dengan subuk muka serta penghubung-penghubung lain yang digunakan selama proses anestesi. Kemudian yang ketujuh yaitu suction yang terdiri dari mesin suction. Jadi suctioning atau penghiasapan merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkan sekretnya sendiri. Pasien yang terpasang ETT atau endotracheal tube dan ventilator, maka respon tubuh pasien untuk mengeluarkan benda asing adalah mengeluarkan sekret yang mana perlu dilakukan tindakan suction. Suction adalah suatu tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube atau NTT, orotracheal tube atau OTT, tracheotomy tube atau TT, serta pada saluran pernafasan bagian atas. Baik, mungkin itu saja penjelasan video dari saya tentang statis serta komponen-komponennya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.